Setelah 22 tahun menyandang status sebagai ibu kota provinsi Gorontalo, kota Gorontalo terus berbenah. Di bawah arahan wali kota Marten Taha, kota berpenduduk hampir 200.000 jiwa itu terus berupaya meneguhkan diri sebagai pusat jasa. Hasilnya pendapatan asli daerah atau PAD Gorontalo meningkat dalam 8 tahun. Dari 69 miliar rupiah pada 2014 menjadi 310 miliar rupiah pada 2022. Perlahan tapi pasti, kota pelabuhan ini membangun diri secara mandiri. Namun berbagai tantangan menghadang seperti banjir. Seiring perubahan iklim, 23% dari kota Gorontalo terancam tenggelam pada 2050. Di samping itu, kualitas SDM juga perlu ditingkatkan. Untuk mengetahui siasat mengoptimalkan pembangunan kota dalam keterbatasan, kami pun mewawancarai langsung Wali Kota Marten Taha yang juga menjabat Wakil Ketua Apeksi di rumah dinasnya Selasa 4 Oktober 2022 lalu. Kota Gorontalo ini perekonomiannya itu hanya digerakkan oleh sektor jasa dan perdagangan saja. Dari situlah sumber PAD kita. Mulai dari jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi, jasa perhotelan, jasa restoran, rumah makan, dan jasa-jasa lainnya. Di samping juga ada pajak-pajak ya, pajak bumi bangunan, retribusi parkir, dan pajak reklame dan lain sebagainya. Kita tidak semata-mata mengandalkan dana transfer dari pusat untuk menjadi sumber pembiayaan pembangunan di kota Gorontalo. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, saya juga meningkatkan pendapatan asli daerah. Pertama tentunya ekstensifikasi perluasan. Perluasan yang belum terkena pajak, kita data untuk dia supaya bisa ditarik pajak. Kalau intensifikasi, kita melakukan upaya agar masyarakat dimudahkan di dalam membayar pajak. Pembayaran secara online, kita menciptakan aplikasi-aplikasi untuk bisa memudahkan masyarakat di dalam bertransaksi. Yang bisa kita kembangkan menjadi potensi PAD ini adalah potensi pariwisata. Kita memang di Gorontalo tidak punya spot-spot wisata alam. Pantai kita punya, tapi tidak seindah pantai yang dimiliki oleh daerah lain. Kita juga tidak punya spot-spot misalnya pegunungan, tapi kita punya situs-situs sejarah yang bisa kita jual untuk menjadi potensi wisata. Salah satu contoh misalnya Benteng Otanaha. Nah, Benteng Otanaha itu dulu dibiarkan begitu saja sehingga tidak terawat dengan baik, maka saya lakukan pembenahan. Sebab Benteng Otanaha itu menjadi ikon wisata di kota Gorontalo. Demikian juga promosi destinasi wisata di daerah-daerah hinterland kota Gorontalo. Seperti contoh, Gorontalo itu kan dikenal dengan wisata hiu paus. Hiu paus itu tidak jauh dari kota Gorontalo, hanya kira-kira 20 menit dari sini. Ya kita promosikan itu, karena mereka yang datang pasti dia tinggal di kota Gorontalo, dia akan makan di sini, restoran-restoran dan rumah makan kita laku. Dia menggunakan transportasi di kota Gorontalo, maka jasa transportasi bisa berkembang. Dan dia juga belanja souvenir di kota Gorontalo. Nah, dengan cara seperti itu, kita bisa kembangkan potensi wisata walaupun objek wisata itu tidak ada di tempat kita. Seperti itu strategi yang saya lakukan. Nah, persoalan salah satunya di Gorontalo ini, di kota Gorontalo khususnya, masalah banjir tadi. Nah, kami sudah melakukan berbagai mitigasi, bagaimana mencegah agar banjir tidak lagi terjadi di kota Gorontalo. Tapi ini memang tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena kota Gorontalo ini adalah daerah muara yang wilayahnya berbentuk mangkok, yang ketika di hulunya itu mengalami cuaca yang kurang bagus, debit airnya naik, maka pasti kita akan menerima limpahan dari banjir yang datang dari sana. Nah, apa yang kita lakukan? Kita memperbaiki atau menormalisasi atau merevitalisasi sungai-sungai yang mengalir, yang mengarah ke Gorontalo, yang merupakan muara daripada Sungai Bolango dan Sungai Bone. Jadi mulai dari pengerukan, pelurusan,
pembuatan tebing, kemudian pembuatan pedestrian. Dengan kondisi seperti itu mengurangi lebih dari 50% bahaya bencana yang menimpa warga masyarakat Kota Gorontalo. Kita ini dalam melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan ini dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, saya membuat suatu rencana strategi. Jadi sejak 2019 itu sudah dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Gorontalo. Dan alhamdulillah selama ini walaupun dalam situasi COVID-19, semuanya ini bisa tercapai. Misalnya dalam ukuran-ukuran makroekonomi, indeks pembangunan manusia Kota Gorontalo sekarang mencapai 77,41. Angka kemiskinan terendah di Provinsi Gorontalo hanya 5,93%. Kemudian pertumbuhan ekonomi, hanya karena gara-gara COVID kemarin kita agak mengalami kontraksi. Tapi 2021 dia mulai tumbuh lagi 2,81%. Tahun 2022 kita bisa perkirakan tumbuh di atas 4%. Saya masih yakin dan percaya karena apa yang kita laksanakan itu masih on the track sampai sekarang ini.